Halo teman-teman masak mas, apa kabar kalian semuanya? Saya harap kalian selalu diberikan kesehatan ya. Jangan lupa untuk terus mendukung Masak Mas dengan subscribe dan like channel ini ya, supaya saya bisa lebih bersemangat untuk membuat konten-konten yang menarik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai proses bisnis industri kuliner pada mata pelajaran dasar-dasar kuliner. Materi yang akan dibahas adalah industri pariwisata dan perhotelan, industri kuliner, pentingnya kuliner di industri pariwisata dan perhotelan, jenis-jenis bisnis di industri kuliner, dan proses bisnis industri kuliner. Kuliner merupakan hal-hal yang berhubungan dengan dunia memasak makanan, mulai dari penyiapan bahan baku hingga makanan siap disantap. Sebagai bagian dari industri pariwisata, bisnis kuliner memiliki peran penting, terutama dalam penyediaan kebutuhan makan dan minum wisatawan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, wisata merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Industri pariwisata merupakan sekumpulan bidang usaha yang menghasilkan barang ataupun jasa untuk melayani kebutuhan orang-orang yang berwisata. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, ada berbagai bidang usaha yang berbeda, tetapi saling terkait. Bidang-bidang usaha tersebut antara lain usaha daya tarik wisata, kawasan pariwisata, usaha jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, akomodasi, jasa hiburan dan rekreasi, pertemuan, perjalanan intensif, konferensi dan pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta, serta spa. Pada industri pariwisata, jasa akomodasi sangat esensial. Apa yang dimaksud dengan akomodasi? Dalam konteks pariwisata, akomodasi diartikan sebagai sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, seperti penginapan atau tempat tinggal sementara. Jenis akomodasi pada industri pariwisata antara lain hotel, motel, resort, hostel, guest house, restoran, dan rumah makan. Hotel merupakan salah satu contoh penyedia akomodasi yang cukup dikenal. Hotel memiliki klasifikasi tersendiri, mulai dari hotel bintang 5 hingga hotel melati. Setiap jenis hotel dengan klasifikasi bintang berbeda memiliki standar pelayanan berbeda pula. Hotel memiliki struktur organisasi sendiri dalam operasionalnya. Berbagai departemen di hotel saling berkaitan dan mendukung untuk memberikan pelayanan optimal kepada tamu. Jumlah dan jenis departemen di setiap hotel tidak selalu sama. Pembagian departemen ini sesuai besar kecilnya hotel. Adapun bidang kerja atau departemen yang ada di hotel secara umum yaitu pertama ada Room Division Departemen. Merupakan kelompok departemen yang bertugas melayani tamu secara langsung. Pada departemen ini terdapat front office yang bertugas melayani kebutuhan pelanggan dalam pemesanan kamar, check-in dan check-out, serta memberikan informasi kepada pelanggan. Sedangkan housekeeping departemen bertugas membersihkan, menata, merawat kamar, dan area publik agar tamu merasa nyaman. Kedua ada Food and Beverage Department. Bertugas menyediakan dan melayani kebutuhan makan dan minum pelanggan. Food and Beverage Department memiliki dua bagian, yaitu
food and beverage product, dan food and beverage service. Food and beverage product bertugas membuat produk, baik masakan maupun minuman. Sedangkan food and beverage service bertugas menyajikan makanan kepada tamu. Lalu yang ketiga ada supporting department, merupakan kumpulan departemen di hotel yang berperan sebagai pendukung operasional hotel. Dalam departemen ini terdapat Human Resource Department yang bertugas mengelola sumber daya di hotel agar berjalan efektif dan efisien. Sales and Marketing Department sebagai tim pemasaran hotel. Engineering Department sebagai tim perbaikan dan perawatan peralatan hotel, serta Accounting Department yang bertugas mengurus keuangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kuliner berhubungan dengan kegiatan masak-memasak. Oleh karena itu, secara umum industri kuliner berkaitan dengan kegiatan pengolahan makanan. Ruang lingkup industri kuliner meliputi seluruh kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan makanan. Industri kuliner merupakan sektor yang sangat berpotensi untuk berkembang. Berdasarkan informasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, industri kuliner memberikan kontribusi cukup besar bagi total pendapatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu 30%. Dengan besarnya kontribusi tersebut, peluang bekerja dan berwirausaha dalam industri kuliner makin terbuka lebar. Pada industri pariwisata dan perhotelan, kuliner memiliki peran penting. Industri pariwisata berhubungan dengan kuliner karena berperan menyediakan makanan di tempat wisata bagi para wisatawan. Kondisi demikian terjadi karena besarnya potensi para wisatawan membeli makanan di tempat singgah saat berwisata. Sangat kecil kemungkinan seorang wisatawan berpergian selama beberapa hari membawa makanan dari rumah. Oleh karena itu, kuliner dan industri pariwisata tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Apakah kalian pernah mendengar istilah wisata kuliner? Dalam wisata kuliner, wisatawan berkunjung ke suatu daerah untuk mencicipi makanan khas daerah tertentu. Pengalaman menyantap hidangan yang berbeda dari daerah asal wisatawan menjadi kegiatan penting dalam wisata kuliner. Selain itu, wisatawan biasanya akan membeli oleh-oleh berupa makanan dari tempatnya berkunjung. Jenis-jenis bisnis di industri kuliner. Pertama ada restoran. Restoran merupakan usaha menyiapkan dan menyajikan makanan serta minuman kepada pelanggan. Restoran menyediakan tempat bagi orang duduk dan makan makanan yang dimasak serta disajikan di tempat dengan harga yang telah ditentukan. Restoran juga terkadang melayani pembeli yang menginginkan makanannya untuk dibawa pulang atau take away. Restoran terbagi menjadi 4 jenis, yaitu fine dining restoran, casual restoran, fast food restoran, dan ethnic restoran. Fine dining restoran merupakan restoran yang memberikan pelayanan lengkap dengan makanan spesifik. Dekorasi fine dining restoran pada umumnya mewah, dengan tata cara makan khusus yang telah diatur. Terkadang harus mengenakan pakaian tertentu atau dress code untuk datang. Fine dining restoran memiliki harga makanan relatif mahal. Faktor penyebabnya antara lain bahan makanan, masakan yang disajikan, serta peralatan penyajian makanan yang berkualitas. Casual restoran merupakan restoran yang menjual produknya dengan harga rata-rata dengan suasana yang casual. Suasana casual berarti suasana yang tidak terlalu resmi. Umumnya di restoran jenis ini, tamu akan duduk di kursi yang telah disediakan dan memesan makanan melalui
pelayan yang menghampirinya. Menu yang disajikan jenis restoran ini lebih sederhana daripada fine dining restoran. Selain itu, casual restoran lebih sering digunakan pelanggan yang ingin makan sekaligus berkumpul bersama teman atau keluarga dalam suasana hangat tanpa canggung. Lalu ada fast food restoran. Restoran ini mengedepankan pelayanan makanan dan minuman yang cepat. Dekorasi ruangannya santai, peralatan makan simpel, tetapi tetap bersih dan rapi. Pelanggan yang ingin makan di fast food restoran perlu datang ke counter penjualan, memesan makanan, dan membayarnya. Setelah pembayarannya selesai, pelanggan tidak perlu menunggu lama, dan makanan akan segera disajikan. Saat di restoran ini, pelanggan juga bebas memilih tempat duduk setelah mendapatkan makanan pesanannya. Dan terakhir ada ethnic restoran. Merupakan restoran khusus yang menjual makanan khusus suatu daerah atau negara tertentu. Ethnic restoran memiliki tata cara makanan khusus dan biasanya disesuaikan dengan tradisi daerah asal makanan tersebut. Sebagai contoh, di restoran yang menjual makanan Padang. Selain sendok, di restoran tersebut menyediakan air dalam mangkuk kecil untuk mencuci tangan. Contoh lain, restoran Jepang menyediakan sumpit untuk menyantap makanan yang disajikan. Jenis bisnis di industri kuliner yang kedua ada kafe. Kafe disebut juga kedai kopi. Pada awalnya, tempat-tempat ini hanya menyajikan kopi. Seiring perkembangan zaman, kafe juga menjual makanan, tetapi dalam macam yang terbatas. Selain minuman kopi, kafe terkadang menyediakan minuman dan kopi untuk pelanggan-pelanggan yang tidak ingin membeli kopi. Yang ketiga, ada toko roti atau bakery. Bakery adalah tempat usaha kuliner yang produk utamanya adalah kue dan roti. Selain kue dan roti kontinental, beberapa toko roti menjual kue-kue tradisional Indonesia. Pada umumnya, toko roti juga menerima pesanan kue sesuai permintaan pelanggan, seperti kue ulang tahun dengan desain tertentu. Keempat, ada catering. Jenis usaha kuliner ini hanya memasak makanan ketika ada pesanan. Pilihan menu dan harga yang ditawarkan catering bervariasi. Biasanya, catering menerima pesanan untuk acara khusus, seperti pernikahan atau institusi tertentu. Kelima, ada kontainer makanan kaki lima. Makanan yang dijual di pinggir jalan atau biasa disebut kaki lima, kadang dianggap sebelah mata. Meskipun demikian, counter makanan kaki lima atau biasa kita kenal dengan street food counter juga dapat memberikan pelayanan makanan atau minuman kepada pelanggan dengan kualitas yang baik, mengikuti standar keamanan pangan. Dan yang keenam, ada usaha makanan setengah jadi. Makanan setengah jadi ini merupakan makanan yang perlu diolah lebih lanjut sebelum dapat disajikan. Sebagai contoh seperti nugget, sosis, bakso, dan aneka frozen food lainnya. Keberlangsungan industri kuliner tidak terlepas dari proses bisnis industri kuliner. Proses bisnis industri kuliner merupakan prosedur atau langkah-langkah yang diikuti atau berbagai kejadian yang saling terkait untuk menghasilkan sebuah produk atau jasa kuliner. Salah satu alur proses bisnis kalian dapat lihat pada gambar berikut. Setiap jenis proses bisnis industri kuliner memiliki masukan atau input, proses, dan luaran atau output. Masukan atau input merupakan bagian awal berupa sumber daya yang digunakan dalam dunia industri kuliner. Sebelum memulai sebuah bisnis kuliner, kalian perlu mempertimbangkan ide atau gagasan, peluang pasar,
ataupun tren kuliner saat ini. Selain itu, bagian masukan atau input juga meliputi tenaga kerja, bahan-bahan masakan, serta sumber energi seperti listrik dan gas. Lalu selanjutnya ada proses. Proses merupakan kegiatan atau langkah-langkah yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau jasa. Dalam proses bisnis industri kuliner, ada kegiatan mengolah bahan makanan, mengelola limbah sisa proses pengolahan, perawatan area kerja dan alat, penentuan keputusan pembelanjaan, serta penjualan. Dan yang terakhir ada luaran atau output. Merupakan hasil yang dicapai. Dapat berupa output positif ataupun negatif. Meskipun demikian, output yang diharapkan dari sebuah usaha kuliner adalah output positif. Bentuk output positif dapat berupa produk berkualitas, makanan yang menarik, minuman yang cantik, dan pelayanan yang memuaskan konsumen. Mungkin sekian penjelasan mengenai proses bisnis pada industri kuliner. Saya harap penjelasan tersebut dapat dipahami dengan baik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video lainnya. See you teman-teman.